Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmatnya sempurnalah amal soleh kita. Salah satunya adalah berkumpulnya kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan kegiatan rutin kita, itu kajian ilmiah insyaallah dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Islam lebih dalam dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh, karena sesungguhnya kegiatan ini disifati oleh Nabi SAW dengan raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu dari taman surga di dunia yang dengannya atau di dalamnya seseorang bisa mengambil manfaat, yang manfaat tersebut bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya nikmat yang besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, banyak manusia tertipu di dalamnya. Salah satunya adalah waktu atau usia di sana. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu di dalamnya. Tertipu di sini maksudnya adalah digunakan untuk di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dengan dua nikmat tersebut dia bisa meningkatkan kualitas keimanannya atau lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi dia gunakan untuk yang lainnya. Dua nikmat tersebut adalah as-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ya, dengan kesehatan orang mungkin bisa memilih untuk berjalan-jalan, juga diisi dengan waktu luang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya akan nikmat, sedikit pun nikmat yang telah diberikan kepada kalian nanti akan ditanya, dikemanakan nikmat tersebut, dulu digunakan untuk apa? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala macam keburukan. Dan insyaallah saat ini kita masuk di dalam Al-Kabiratul Hadiyah Asyarah, dosa besar yang ke-11. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengatakan, al-firaru minaz zahaf. Al-firaru minaz zahaf, yaitu lari dari peperangan. Lari dari peperangan. Yang dimaksud di sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, at-tawalli an saffil qital yaum az-zahaf, yaitu yang dimaksud adalah lari dari peperangan ketika dua pasukan bertemu. Ketika dua pasukan bertemu. Az-zahaf yauma yazhaful muslimuna 'alal kuffar fayati insanun wa yatawalla fa inna hadha min kaba'iridz dzunub. Yaitu ketika dua pasukan bertemu kemudian kaum muslimin memilih untuk lari. Ya. I'ta'udz dhahr, memberikan punggungnya kepada musuh. Ini adalah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar dan merendahkan Islam dan kaum muslimin.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bahas pada Al-Kabiratul Hadiyata Asyarah, dosa besar yang ke-11, ini berkaitan dengan syariat jihad. Berkaitan dengan syariat jihad. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa dzirwatu sanamil islami jihad. Dan ujung Islam atau atap tertinggi dari Islam adalah jihad. Oleh para ulama disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan atap tertinggi Islam menunjukkan bahwasannya jihad ini adalah syariat yang mulia. Karena posisinya di atas tinggi, maka diketahui bersama ketika seseorang ingin mencapai puncak tertinggi, maka dia harus menapaki tahap demi tahap. Menapaki tahap demi tahap, bukan langsung masuk ke arah jihad. Bagaimana seandainya orang mau naik ke atap, ya, ke genteng rumah, loncat dari bawah? Gak bisa, dia harus naik tangga per tangga dulu. Dan oleh karenanya para ulama juga menyebutkan oleh karena itu para ulama menulis bab jihad di dalam kitab fikih letaknya paling belakang, supaya kaum muslimin memahami dulu bab-bab yang terpenting untuk kebutuhan dirinya kepada Allah. Taharah, salat, kemudian zakat, puasa terus, dan terakhir adalah jihad. Ya, terakhir adalah jihad. Maka di sini saya katakan adalah statement yang salah ketika seseorang mengatakan, sampai kapan kita mau belajar fikih taharah? Fikih taharah lagi, fikih taharah lagi. Sedangkan kaum muslimin sudah diinjak-injak dan dicabik-cabik. Ya, kita katakan diinjak-injaknya kaum muslimin itu menunjukkan bahwasanya Allah sedang mengazab mereka. Karena mereka kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah yang tertinggi adalah salat di dalam syariat Islam. Dan salat membutuhkan taharah. Butuh taharah atau tidak salat? Butuh. Sangat butuh kepada taharah. Maka ini gunanya kita mempelajari taharah adalah untuk menerapkan syariat tertinggi di dalam Islam. Dan ketika syariat tertinggi di dalam Islam diterapkan secara maksimal, maka pertolongan Allah akan turun. Bisa tidak Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat ini tanpa ada peperangan? Bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kata para ulama, al huda dalam ayat ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang lurus, agama yang benar. Kata para ulama, dinil haq adalah amalun soleh, amal soleh yang dibawa oleh Rasulullah dua, ilmu dan amal, teori dan praktek. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ketika dua hal ini dipraktekkan oleh kaum muslimin, berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, berilmu lagi mengamalkan ilmunya lagi, terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini di atas agama yang lainnya. Dengan apa? Belajar terus beramal, belajar beramal. Adapun jihad, Allah Subhanahu wa taala nanti yang takdirkan, tidak perlu kita ciptakan jihad tersebut. Kita ditugaskan oleh Allah hanya berilmu, beramal, berilmu, beramal. Nah, ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbicara masalah jihad, jihad adalah salah satu ibadah di dalam Islam yang wajib atau dipersyaratkan di bawah ulil amri. Dipersyaratkan harus dipimpin oleh ulil amri. Ya. Kemudian syarat berikutnya jihad adalah al-qudrah. Ada kemampuan yang dimiliki oleh kaum muslimin, ada kekuatan. Ya. Ada kekuatan yang sudah diperkirakan kaum muslimin bisa menghadapi musuh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lahu maslahatun rajihah. Walaupun sudah ada ulil amri,
kemudian ada kekuatan, ketiga maslahatnya lebih besar atau tidak ketika berjihad. Jadi berjihad itu bukan maju untuk mati, tapi maju untuk menang. Adapun ketika meninggal dunia di medan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan syahadah atau syahid. Ya. Maka kaum muslimin harus memperkirakan ya, supaya bisa menang bukan bisa mati. Nah, di sini adalah banyak dari kaum muslimin yang salah persepsi di dalam orientasi jihadnya. Salah cara pandangnya di dalam orientasi jihadnya. Yang dia dalam bayangannya jihad adalah maju untuk mati, akhirnya pasang bom. Akhirnya pasang bom atau masuk ke tempat yang dia prediksinya 80% atau 70% ke atas mati. Nah, ini adalah hal yang harus diluruskan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu kekejian di dalam jihad adalah az-zahf atau al-firaru yaum az-zahf, yaitu lari dari peperangan. Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu." Ya, wa man yuwallihim, dan barang siapa, yuwallihim maksudnya adalah membelakangi, yauma idzin duburahu, dan barang siapa yang memberikan bagian belakangnya, maksudnya memberikan bagian belakangnya adalah lari, membelakangi dari pasukan musuh, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, kecuali dua hal kata Allah. Mutaharrifan liqital, maksudnya mutaharrifan liqital adalah untuk siasat perang, aw mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang lebih kuat. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, barang siapa yang tidak, atau barang siapa yang lari dari peperangan tidak memperhatikan dua hal ini, maka dia akan mendapatkan yaitu ghadab, murka Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan akhirnya adalah di neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, minas sab'il mubiqat, lari dari peperangan ini termasuk 7 hal yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghancurkan kaum muslimin, dan disebutkan oleh Az-Zahabi pada dalil yang berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Fadzakara minha tawalli yaumaz zahaf, di antaranya beliau menyebutkan lari dari peperangan. Mengapa? Syekh Utsaimin mengatakan, li'annahu yatadammanu mafsadatain, karena lari dari peperangan ini mengandung 2 kerusakan. Al-mafsadatul ula, kerusakan yang pertama adalah kasru qulubil muslimin, menghancurkan hati kaum muslimin. Ya, tentu ketika seseorang sudah berhadapan dengan musuh, kemudian kawannya lari, maka ini menciutkan nyali kawan yang lainnya. Dia sudah membunuh kawannya sebelum dibunuh oleh musuh, dan ini menghancurkan hati kaum muslimin, dosa besar. Wal mafsadatus tsaniyah, kerusakan yang kedua, taqwiyatul kuffar 'alal muslimin, menambah keberanian kaum kafir, menguatkan nyali orang-orang kafir, musuh Islam, untuk menyerang kaum muslimin. Ya, idz in hazama ba'duhum la syakka annahum sawfa yazdadun quwwa 'alal muslimin. Otomatis ketika mereka melihat kaum muslimin lari, maka bertambahlah nyali mereka, ya, dan bertambahlah kekuatan mereka. Dan hal ini adalah keburukan yang sangat buruk, dosa besar yang sangat besar. Kata Allah, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan
ila fi'ah. Nah, di sini akan saya jelaskan haram hukumnya lari dari peperangan kecuali di 3 tempat. Haram hukumnya lari dari peperangan kecuali di 3 tempat. Yang pertama yaitu firman Allah tadi, illa mutaharrifan liqital, kecuali hanya untuk siasat perang. Ya, mungkin sebagian kaum muslimin pura-pura lari untuk taktik perang, atau dia lari gunanya adalah untuk supaya musuh mengejar mereka dan menggiring mereka ke tempat kehancuran mereka. Mereka sudah buat perangkap begitu. Ya, kemudian ada sebagian yang lari tujuannya untuk memancing musuh masuk dalam perangkap. Wa hadza ijma'ul muslimin. Ini adalah ijma' dari para ulama annahu yajuz, bahwasanya ini adalah boleh hukumnya. Ini adalah boleh. Tempat yang kedua, mutahayyizan ila fi'ah, bergabung ke kelompok yang lebih kuat. Bergabung ke kelompok yang lebih kuat. Yang demikian ada dua ketentuan. Yang sebelumnya adalah mutahayyizan ila fi'ah, ketika kaum muslimin dia lari dari barisannya ketika melihat pasukan musuh sudah mendominasi, atau dia menyangka bahwasannya hal ini adalah sudah di ujung kekuatannya, sudah nggak ada kekuatan lagi, kemudian dia berlari dan bergabung kepada kelompok yang lebih kuat. Yang pertama, dan di sini ijma' para ulama, boleh bergabung ke kelompok yang lebih kuat yang jaraknya dekat. Boleh bergabung ke kelompok yang lebih kuat yang jaraknya dekat. Mungkin di sekitar area medan perang. Di situ ada beberapa kelompok kaum muslimin, kemudian dia bergabung di sana. Ini boleh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyartin, dengan syarat ada niat untuk kembali menyerang musuh. Dengan niat ada niat untuk kembali menyerang musuh, bukan niat untuk berlari begitu saja. Adapun yang kedua, bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang lebih kuat yang jaraknya jauh. Dan di sini khilaf di antara para ulama. Sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh. Ya, sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh. Ini dari mazhab Malikiyah. Alasannya adalah karena lari dari jarak yang jauh. Jarak yang jauh mungkin sekitar jauh sekali sampai tidak terlihat daerah tersebut. Ya, mungkin dari kota Makkah ke kota Madinah atau sebaliknya. Ya. Tidak boleh karena apabila dibolehkan, kata mereka, maka hilanglah keharaman lari dari peperangan. Orang yang bergabung dengan kaum muslimin yang lebih kuat, jaraknya yang jauh, ini kesannya nampaknya adalah lari dari peperangan. Ini bukan bergabung dengan kelompok yang kuat. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh jika jaraknya jauh. Dan jumhur ulama, ya, dari Hanabilah, kemudian Syafi'iyah, dan Hanafiyah mengatakan boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala keumuman dalil mengatakan illa mutahayyizan ila fi'ah, kecuali bergabung dengan kelompok. Tidak menyebutkan kelompok yang terdekat. Allah tidak mengatakan kelompok yang terdekat, kepada kelompok umum. Dan dikuatkan oleh riwayat Umar ibn al-Khattab. Ketika pada saat itu Umar ibn al-Khattab mengirim pasukan perang untuk berperang melawan pasukan Persia. Pada saat itu didengar bahwasannya pasukan atau pimpinan pasukan Abu Ubaidah Ats-Tsaqafi wafat, ya, atau tewas di medan perang. Kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, ana fi'atukum. Ya, pada saat ini saya adalah kelompok kalian. Padahal Umar di mana? Jauh di kota Madinah. Umar jauh di kota Madinah. Yang berangkat ini di mana? Di Persia. Di Persia jauh. Mengatakan ana fi'atukum. Ya. Maka dua pendapat ini
dikatakan oleh para ulama, pendapat yang pertama tadi benar secara akliyah, yaitu menyelamatkan dalil, menyelamatkan supaya jangan kaum muslimin lari dari peperangan. Akan tetapi pendapat yang kedua lebih kuat karena didukung dengan dalil yang ada, Kemudian yang ketiga, hukum lari dari peperangan dibolehkan jika jumlah musuh dari kaum muslimin lebih dari 2 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi lebih dari 2 kali lipat gimana? Contohnya jumlah kaum muslimin 100. Kalau jumlah musuh 200, boleh lari? Enggak boleh, karena masih 2 kali lipat. Kalau jumlah musuh 250, maka kaum muslimin diberikan pilihan, boleh lari, boleh tetap di situ. Menimbang maslahatnya. Mana maslahat yang besar? Jika lebih besar lari boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, motivasilah, doronglah kaum muslimin untuk berperang. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya. Apabila di antara mereka ada 'ishruna sabirun, ada 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain. Dia mampu mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan alladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ya. Atau apabila ada 100 orang akan mengalahkan 1000 orang. Al-an, dan pada saat ini, ayat berikutnya, ini surat Al-Anfal ya, ayat 65 sampai 66. Al-ana, kata Allah, pada saat ini khaffafallahu ankum. Al-an, pada saat ini Allah meringankan, berikan rukhsah kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwasanya di jiwa kalian ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Allah Subhanahu wa taala persyaratkan 100 orang itu bisa mengalahkan 200 orang. Jadi kalau jumlah kaum muslimin 100, jumlah musuh 200, wajib bagi mereka tetap, enggak boleh lari. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau jumlah kaum muslimin ada 1000, akan bisa mengalahkan yang 2000. 100, 200, 1000, 2000. Ini adalah 2 kali lipatnya. Kalau 2 kali lipatnya belum boleh lari dari peperangan. Jika lebih dari itu, maka mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga dikuatkan di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas rahimahullah radhiyallahu an, lamma nazala at-takliful awwal dhajjal muhajirun. Ya. Ketika yang ayat yang pertama tadi tidak boleh lari dari peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun 20 bisa mengalahkan 100, ya, 100 bisa mengalahkan 1000, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ orang-orang muhajirin dia merasa tertekan ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat berikutnya dengan mengatakan boleh atau wajib bertahan selama jumlah musuh 2 kali lipat. Adapun jika lebih dari 2 kali lipat, maka Allah berikan rukhsah. Nah, ini adalah bab at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu lari dari peperangan. Kemudian kita masuk al-kabiratu tsaniyata asyar, dosa besar yang ke-12. Bismillah. Al-kabiratu tsaniyata asyar az-zina wa ba'duhu akbaru ithman min ba'd.
ini adalah az-zina. Az-zina makna secara bahasa adalah ad-dhiq, yaitu kesempitan. Yang kemudian kenapa dikatakan zina pada syariat Islam? Karena orang yang berzina dia akan merasakan kesempitan di dalam dirinya. Setelah dia melakukan perbuatan tersebut akan sempit dirinya dan merasa asing dari manusia yang sebelumnya rasa sosialnya tinggi, kemudian ketika dia setelah berzina akan merasa sempit, merasa ada yang mengawasi, kemudian akan mempersempit agamanya, ya. Dan tidak sedikit orang yang setelah berzina kemudian akan melakukan keburukan demi keburukan setelahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan zina ini ke dalam dosa besar, al-kabirah min kabairidz dzunub. Syekh Utsaimin mengatakan, inna min ahkamil Qur'an wa hidayatuhu al-hathu 'ala at-tamassuk bil akhlaqil fadilah. Sesungguhnya bagian dari hukum-hukum Al-Qur'an dan petunjuk Al-Qur'an adalah memotivasi manusia untuk berakhlak yang baik, wal adabul 'aliyah, dan untuk menjaga adab yang tinggi, wazzajaru mimma yakhillu bisyarafi wal 'ifafi, wa min ajli dzalik hurrimaz zina, dan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak kemuliaannya, menjatuhkan wibawanya. Oleh karena itu Allah haramkan zina. Ya, Allah haramkan zina. Dan zina ini jamaah sekalian bukan hanya bisa dilakukan oleh farj, bukan hanya dilakukan oleh kelamin manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya zina mata adalah dengan melihat, zina telinga adalah dengan mendengar, ya. Zina tangan adalah dengan menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan zina hati kita adalah dengan membayangkan. Kemudian farajlah atau alat kelaminlah yang meyakinkan atau menyelesaikan atau dia mendustakan. Mendustakan maksudnya menolak semua yang diangan-angankan. Nah, maka di sini adalah perhatian penting bagi kita bahwasanya seluruh organ tubuh kita bisa dianggap zina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menatap wanita yang muharramah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditatap, maka kita telah berbuat zina. Ketika kita mendengar suara wanita yang muharramah dan tujuannya kita mendengar, atau saya ulang tadi, melihatnya juga karena hawa nafsu, bukan melihat gara-gara mau beli sesuatu kemudian kita harus melihat, diwajibkan, maka silahkan. Atau ketika ingin ada hajat untuk melihat, seperti ingin melamar seseorang, ya, bagaimana ingin melamar seseorang diistilahkan dengan nazar, dia menundukkan pandangannya. Silahkan dilihat, Mas, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala merintahkan saya untuk menundukkan pandangan. Ini gimana? Selama ada hajat maka boleh memandang. Selama ada hajat maka boleh memandang. Begitu pula wanita kepada laki-laki sama. Ya. Ketika manusia memandang lawan jenisnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hawa nafsu, maka dia sudah melakukan zina. Baik secara live langsung ataupun di balik layar, ya, ataupun di balik layar televisi, kemudian handphone dan lain sebagainya. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang dia lari dari zina secara live, ya, secara langsung dengan pandangannya, tetapi dia tidak sengaja menonton iklan-iklan di televisi yang justru dengan itu dia menikmatinya, dia terjerumus ke dalam perzinahan. Yang kedua adalah
zina telinga, yaitu ketika seseorang berbicara dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya dan dia menikmati suara tersebut. Ya, kalau ditelepon istrinya yang halal, cepet-cepetan. Ya sudahlah nanti aja, gampang, kita kan bisa. Tapi kalau sama yang lain yang bukan istrinya, sebentar jangan ditutup dulu, bagaimana ya? Yang tadi gimana lupa coba. Ya. Pengalaman juga, Pak. Nah, ini adalah zina telinga. Zina telinga. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zinanya tangan adalah dengan menyentuh. Yaitu menyentuh tubuh orang atau wanita juga dengan laki-laki, menyentuh tubuh lawan jenis yang bukan mahram. Demikian pula dengan hati. Hati adalah membayangkan. Kemudian farajlah yang mengiyakannya, kelaminlah yang mengiyakannya. Nah, dan di sini para ulama membahas seseorang dikatakan zina di dalam larangan zina ini, termasuk di dalam zina yang diancam ada hukum hadnya dan zina yang tidak diancam dengan hukum had. Zina yang tidak diancam dengan hukum had adalah zina mata, zina telinga, ya, zina hati tadi yang membayangkan. Adapun yang diancam dengan hukum had itu adalah hukum kalau dia sudah menikah maka rajam. Kalau dia belum menikah dengan dicambuk berapa? 100 kali jild. Ya. Ini semua masuk di dalam hukum larangan zina, semuanya dosa besar. Adapun zina yang dimaksudkan oleh para ulama yang dihukum dengan hukum had, dimaksud dengan hukum had adalah ketika, mohon maaf, taghyibul hasyafah ala farjil imra'ah, membenamkan hasyafah itu adalah ujung dzakar laki-laki, ya, dengan batasan khitannya, ujung hasyafah, ujung dzakar. Hasyafah adalah ujung dzakar laki-laki yang ketika seseorang itu dikhitan, dipotong kulit hari-harinya, itu yang ujung adalah hasyafah namanya. Ketika seseorang membenamkan hasyafahnya kepada yaitu farjul mar'ah, kehormatan wanita, maka dia telah berbuat zina. Ya, maka dia telah berbuat zina. Imma syibhun nikah. Juga demikian yang tadi disebutkan adalah zina yang pada bab pernikahan. Nikah itu adalah artinya adalah seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian syibhun nikah. Ya, syibhun nikah ini adalah menyerupai pernikahan. Maksudnya menyerupai pernikahan adalah dibenamkannya hasyafah lewat dubur. Dibenamkannya hasyafah lewat dubur. Ini termasuk zina. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Entah dia berhubungan dengan laki-laki ataupun perempuan. Ini semua termasuk zina. Ya. Maka yang diizinkan oleh syariat Islam adalah nikah. Ya, adalah nikah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina dan mengizinkan nikah. Ini adalah solusi dari Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan hukumannya tadi saya sebutkan. Jadi ketika seorang hakim memanggil ada orang yang dituduh berzina, seorang hakim qadhi akan bertanya, apa yang sudah dilakukan? Jika keterangan tadi belum terjadi, maka hukum had belum turun. Ya, jika keterangan walaupun dia bercumbu, apapun, sementara hasyafah belum masuk ke dalam
faraj wanita belum dijatuhi hukum had. Belum dijatuhi hukum had. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau lewat dubur tidak dijatuhi hukum had. Tapi kalau jumhur mengatakan lewat manapun dijatuhi hukum had. Tapi kalau mazhab Hanafi, Abu Hanifah mengatakan tidak. Kalau lewat dubur maka dia dita'zir, dihukum yang lainnya, dipenjarakan atau dihukum yang lainnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yuqtal, dibunuh. Ya, kalau lewat dubur maka dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang melakukan praktek seksual seperti kaum Lut, maka pelakunya dan objeknya sama-sama dibunuh. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa Isya sekarang? 35, kurang 1 menit. Kalau dibahas nggak cukup ya. Baik, mungkin sampai sini dulu materinya. Ada yang ditanyakan, tafadhol. Ustaz, mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara penaklukan dengan penjajahan. Dengan Penjajahan. penjajahan dengan penaklukan. Dalam bab apa ini? Jihad. Oh, nah. Barakallahu fiik, sudah diingatkan. Keterangan tadi, yaitu boleh lari ya pada hari peperangan dalam jumlah demi sekian dan sekian tadi, itu adalah khusus untuk jihad thalab. Jihad apa? Thalab. Jihad thalab itu ofensif, menyerang. Ketika kaum muslimin menyerang, kemudian menemui pasukan musuh lebih dari 2 kali lipat, dia boleh lari. Adapun jenis jihad yang kedua adalah jihad difa' atau jihadud daf'i, jihad defensif. Ketika musuh yang menyerang dan menguasai daerah kaum muslimin, maka enggak ada kaidah di sini. Kaidahnya satu adalah fattaqullaha mastata'tum. Kaidahnya hanyalah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka di dalam kondisi ini, seorang suami yang bersama dengan anak dan istrinya ketika diserang dari musuh, dia nggak boleh lari. Maka dia harus mempertahankan. Dia harus mempertahankan dengan syarat tadi apa? Jihadnya adalah jihad yang defensif. Pasukan musuh sudah menyerang. Kalau dia lari, maka kehormatan dari anggota keluarganya akan direndahkan. Ya, maka di situ dia bagaimana bertahan semampunya. Kalau dia lari, harus bawa lari keluarganya. Kalau dia bertahan, maka itu adalah baik juga baginya. Nah, ada lagi? Taib, cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.